Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Chandra, selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan teknik industri modul 7 perancangan kota fasilitas. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil laporan modul 7 yang telah kami kerjakan. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Kira dengan NIM 002, kemudian ada Andika Alicia dengan NIM 022, lalu Nabila Afifia dengan NIM 028, Dewi dengan NIM 014, dan Irison Diandra dengan NIM 085. Selanjutnya, berikut daftar isi yang telah kami buat. Lalu untuk bagian pertama, untuk 7.1 adalah tahap analisis lokasi pembangunan pabrik. Pembangunan pabrik PT Kidis akan dilakukan pada Kecamatan Pademangan dengan luas tanah 593,71 meter persegi dengan harga 11 juta per meternya. Kemudian Kecamatan Pademangan terletak pada bagian utara Jakarta yang memiliki batasan di utara, yaitu Laut Jawa, Kecamatan Tanjung Priok di timur, Kecamatan Penjaringan di barat. Kemudian Kecamatan Pademangan ini dipilih sebagai lokasi yang optimal untuk pabrik Kidis. Mengapa? Karena berdasarkan pada Z-score tabel di modul 3, kecamatan ini memiliki skor paling tinggi. Pemilihan kecamatan ini sebagai lokasi pabrik PT Kidis merupakan keputusan strategis yang mempertimbangkan berbagai keuntungan dari segi akses distribusi dan kontes. Dengan kedekatannya langsung dengan jalan tol, kemudian menuju Tanjung Priok dan jalan tol utama yang lainnya, Pademangan menyediakan jalur transportasi yang efisien dan untuk melakukan distribusi produk, baik di pasar lokal maupun pasar ekspor internasional yang direncanakan pada tahun 2034. Letaknya yang berada di kawasan strategis di bagian utara Jakarta memungkinkan distribusi produk lebih cepat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan proses logistik tanpa harus menempuh jalur yang rumit. Terlebih kebanyakan supplier PT Kidis itu dari sekitar Jabodetabek. Berikut merupakan gambaran dari peta lahan di mana kita akan membangun pabrik tepat di depan JIS. Selanjutnya pada tahap 2 yaitu analisis desain fasilitas. Yang pertama fase pre-construction and construction, di mana fase pre-construction ini dimulai pada tahun 2022. Nah, di sini tuh fasilitas berfokus pada perencanaan strategis yang meliputi pemilihan teknologi. Nah, bawah lagi dia. Nah, untuk fase construction sendiri ini dimulai pada tahun 2023 dan di sini tuh kita berfokus pada perancangan layout fasilitas yang telah dirancang sebelumnya lebih dioptimalkan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja dan peralatan dan meminimalkan waktu perpindahan antar area kerja serta untuk meningkatkan produktivitas. Baik, selanjutnya merupakan fase operasional. Nah, video operation akan memulai fase operasional pada tahun 2024 hingga tahun 2029 dengan kapasitas yang disiapkan untuk memenuhi proyeksi permintaan yang meningkat dari tahun 2024 hingga mencapai 1.939.196 unit, yaitu demand pada tahun 2034. Fase prakonstruksi dan konstruksi yang berlangsung sejak 2023 hingga 2024 dirancang fleksibel untuk menyesuaikan kapasitas fasilitas dengan pertumbuhan permintaan. Dengan peresmian fasilitas pada Februari 2024, perusahaan telah mengoptimalkan sumber daya dan teknologi agar mampu memenuhi permintaan tahunan yang meningkat dan menghindari kekurangan kapasitas. Dalam fase operasional, Gidik Operation akan fokus pada efisiensi dan optimalisasi biaya agar tetap kompetitif sambil mempertahankan kualitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya kita akan masuk pada fase development. Jadi ini merupakan kelanjutan dari fase operasional dan dirancang untuk tentu saja mendukung ekspansi bisnis dari Kiris Corporation. Nah, untuk fase development sendiri kami perkirakan terjadi dari tahun 2030 hingga 2034. Nah, dalam fokus ini terdapat fokus perusahaan pada peningkatan kapasitas produksi secara bertahap tentunya. Mengingat dalam forecast demand terdapat kenaikan dari permintaan dari 1.818 unit pada tahun 2030 hingga mencapai 1.939 ribu unit, 199 unit pada tahun 2034.
Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga efisiensi operasional supaya produksi tetap optimal. Nah, jika dilihat dari sisi perkembangan letak dan juga infrastruktur, tentu saja ini menjadi prioritas dari Kiris Corporation. Jadi pada sisi fasilitasnya juga akan dilengkapi dengan teknologi otomasi di beberapa tahap produksi untuk meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Selain itu juga kami memperhatikan untuk menggunakan penggunaan dari artificial intelligence dan juga IoT atau Internet of Things supaya dapat memonitor produksi secara real time. Lalu kita juga dapat mengurangi potensi kesalahan serta meningkatkan pengendalian kualitas. Nah, Kredit Konsultasi juga akan memperluas program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat, mengingat terdapat update-update alat atau tools yang kita gunakan dalam proses produksi itu sendiri. Selama fase development ini, perusahaan akan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja, fasilitas, dan juga kapasitas produksi, memastikan bahwa perubahan yang diterapkan efektif dalam memenuhi target operasional. Ke bawah. Jadi, dengan adanya rencana development ini, Kedis Koperasi akan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar, mengingat forecast demand yang tadi adanya inflasi dari 1.800.000 unit sekian menjadi 1.900.000 unit sekian. Dapat dilanjutkan. Baik, selanjutnya merupakan analisa kebutuhan ruang. Nah, pada tabel di bawah, yaitu tabel 7.1 menyajikan rincian kebutuhan divisi dan juga ruang yang diperlukan oleh PT KIDIS. Nah, untuk ruangnya sendiri dibagi menjadi beberapa ruang, yaitu ruang besar yaitu lantai produksi, tempat produksi, kemudian ruang kantor sebagai tempat kerja kantor. Ruang besar selanjutnya merupakan parkir, kafetaria, area istirahat, dan juga tempat ibadah serta security. Nah, untuk fasenya telah disesuaikan dengan kebutuhan dan juga fase-fase sebelumnya. Kemudian, setelah menentukan kebutuhan divisi dan ruang setiap fase, langkah selanjutnya merupakan menetapkan kebutuhan tenaga kerja yang disesuaikan dengan masing-masing fase. Pada fase 1 ada Board of Commissioners. Nah, seperti pada tabel 7.2 ini, dan juga Presiden Direktur yang selaku pendiri perusahaan, keduanya memiliki peran sebagai pengaruh sebagaimana pemilik PT KIDIS, yaitu makanya mereka sudah ada ketika pada fase pre. Kemudian pada fase operasional terjadi penambahan beberapa dan juga dilengkapi beberapa tenaga kerja yang telah disesuaikan juga dengan manpower dan juga kebutuhan pada modul 3, yaitu operator tiap mesin. Kemudian pada fase 3 juga tidak terdapat perubahan atau penambahan tenaga kerja dari fase 2, sehingga fase 2 dan juga fase 3 memiliki tenaga kerja yang sama. Bisa jelas. Nah, untuk analisa kebutuhan fasilitas sendiri, di sini merupakan langkah di mana perusahaan kami itu menentukan apa saja fasilitas yang kami butuhkan nantinya dengan menggunakan allowance sebesar 5% yang bertujuan untuk memudahkan pergerakan pekerja dan IELTS 1,5 meter dan 2,5 meter dengan mempertimbangkan kebutuhan material handling yaitu lintasan antar departemen yang dilewati orang dan mobilisasi kendaraan truk dan bus. Nah, di sini merupakan salah satu contohnya pada fase pre-construction dan construction di kebutuhan ruang besar kantor, yaitu ada ruang Board of Commissioner, di mana di sini kami telah menentukan beberapa fasilitas penunjang dan total dari ukuran ruangan di fase ini itu sebesar 5,5 meter dikali 2 meter. Dengan adapun alasannya yaitu meja dan kursi rapat ini bertujuan untuk karena Board of Commissioner ini bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan dan memberikan masukan pada direksi, maka nantinya akan sering dilakukan rapat. Untuk meja dan kursi kerja ini merupakan fasilitas yang harus ada pada setiap ruang kerja apapun kedudukannya. Lemari penyimpanan diperlukan untuk menyimpan berkas-berkas penting dan AC sebagai pendingin ruangan. Pada fase operasional di sini contohnya yang ruangan Board of Commissioner ini tidak ada perubahan karena hanya terdapat satu orang saja untuk satu jabatan ini. Jadi, namun ada penambahan seperti
proyektor dan layar proyektor sehingga ukuran ruangannya menjadi 6,5 meter dikali 2 meter. Selanjutnya untuk fase development tidak ada perubahan dikarenakan pada Board of Commissioners itu bekerja tidak bertambah, yaitu hanya satu saja di PT KIDIS. Next. Berikut merupakan kebutuhan fasilitas yang telah kami analisis. Lalu untuk pada fase operasional terdapat penambahan fasilitas yaitu kursi dan meja kerja pada bagian marketing staff, procurement staff, PIC staff, general affairs staff, R&D staff, finance and accounting staff, dan training serta HRD staff. Selain itu tidak terdapat tambahan lainnya pada fase operasional. Kemudian untuk fase development sama juga tidak terdapat penambahan dikarenakan pada fase operasional tidak terdapat penambahan selain yang telah kami sebutkan sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk di bagian ARC, di sini terdapat ARC untuk ruangan besar. Diteliti kedekatan antar ruang besar seperti lantai produksi, ruang kantor, parkir, kafetaria, area istirahat, tempat ibadah, dan juga security. Lalu di sini sebagai contoh misalkan lantai produksi dengan ruang kantor kedekatannya adalah cukup atau biasa saja karena alasannya ada aliran informasi. Selanjutnya. Selanjutnya masuk ke Activity Relationship Diagram. Jadi Activity Relationship Diagram ini atau ARD ini harus terlebih dahulu kita punya ARC-nya atau Activity Relationship Chart. Karena kita akan memperoleh derajat kedekatan dari ARC itu sendiri. Nah, hari ini digunakan untuk menyuruti hubungan antar departemen menggunakan garis, di mana garis untuk pasangan departemen yang mempunyai hubungan absolut necessary atau A diwakilkan oleh 4 garis lurus. Kemudian departemen yang mempunyai hubungan kedekatan special important atau E diwakilkan oleh 3 garis lurus. Lalu departemen yang memiliki hubungan kedekatan important atau I diwakilkan 2 garis lurus. Kemudian hubungan kedekatan ordinary diwakili oleh 1 garis lurus. Lalu pasangan departemen yang mempunyai hubungan kedekatan unimportant atau U tidak perlu diwakilkan oleh garis apapun, sedangkan untuk hubungan kedekatan undesirable atau X diwakilkan oleh garis bergelombang. Nah, kemudian berdasarkan ARC-ARC yang sudah dibuat, kami terlebih dahulu membuat tabel derajat kedekatan yang dibuat berdasarkan ARC tadi itu sendiri. Untuk ruangan besarnya, dapat dilihat cara membacanya untuk departemen pertama untuk lantai produksi 1, untuk derajat ordinarinya berhubungan dengan departemen 2, kemudian selanjutnya. Next. Nah, ini merupakan ARD atau Activity Relationship diagram untuk ruangan besar. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada Space Relationship Diagram. Penerapan Space Relationship Diagram ini pada pabrik PT GIDIS merupakan langkah penting untuk memastikan efisiensi operasional dan efektivitas produksi. Dengan penerapan SRD, pabrik PT GIDIS dapat mengidentifikasi dan mengalokasikan ruang yang diperlukan untuk setiap tahap produksi, kemudian administrasi di ruang kantor, dan operasional lainnya di pabrik PT GIDIS. Selain itu, pabrik PT GIDIS juga dapat memastikan alur kerja yang efisien dan mengurangi waktu produksi, serta meminimalkan gangguan operasional. SRD ini dibuat berdasarkan derajat kedekatan yang telah kami buat sebelumnya dan kebutuhan operasional yang diperoleh dari ARD. Berikut merupakan SRD ruang besar dari PT KIDIS. Next. Oke, selanjutnya untuk di tahap 3 ini detail layout plan. Setelah di tahap sebelumnya itu ARC, ARD, dan SRD untuk ruangan besar. Di subbab ini ARC, ARD, dan SRD-nya merupakan detail dari setiap ruangannya. Seperti di contoh ini fase pre-construction dan construction untuk area produksi.
Di sini terdapat gudang raw material di titik tenun kain, pemintalan benang jahit, pengukuran dan pemotongan kain, penjahitan, pengisian polyester, bordir, quality control, packaging, dan juga gudang finish good. Contohnya di sini gudang raw material dan juga divisi tenun kain ini harus diletakkan berdekatan atau mutlak didekatkan karena ini merupakan bagian dari urutan proses. Lalu selanjutnya di sini terdapat untuk area kantor sama untuk fase pre-construction ini area kantornya hanya terdapat 20 ruangan dan juga di sini ada area penunjang terdapat 6 ruangan. Lalu fase operasional di sini terdapat penambahan pada bagian area kantor menjadi 22 ruang. Lalu untuk area penunjangnya menjadi tetap sama. Untuk fase developmentnya di setiap ruangan besar ini tetap sama ruangan-ruangannya. Selanjutnya. Kemudian kita masuk pada ARD untuk pada masing-masing area di masing-masing fase. Untuk fase pre-construction dan construction khususnya untuk area produksi, seperti yang dijelaskan sebelumnya sesuai dengan ARD untuk ruangan besar tadi, dilakukan terlebih dahulu eh, membuat tabel derajat kedekatan. Next. Jika sudah mendapat tabel derajat kedekatan, kemudian dibuat ARD-nya, diagramnya. Jadi ditarik garis antara satu departemen dengan departemen lainnya sesuai dengan derajat kedekatan yang sudah dibuat sesuai dengan ARC tadi. Kemudian ini untuk area kantornya. Ini gambar untuk area kantornya, gambar ARD untuk area kantornya. Kemudian untuk area penunjang sudah dibuat tabel derajat kedekatan, kemudian dilanjutkan dengan ARD-nya. Ini untuk fase operasional, kembali dibuat untuk area produksi, tabel derajat kedekatan, lalu gambarnya. Untuk kantor, tabel derajat kedekatan dan juga gambar ARD-nya. Untuk area penunjang di fase operasional, kemudian ini untuk fase development-nya. Dibuat masing-masing, baik area produksi, area kantor maupun area penunjangnya. Selanjutnya, berikut merupakan SRD dari ruang-ruang kecil yang telah kami buat. Yang pertama itu ada SRD fase pre-construction dan construction area produksi. Nah, dalam membuat SRD ini kami tidak mempertimbangkan jarak antar ruangan. Jadi, ruangan yang telah kami bikin itu mepet-mepet dan berbentuk kotak-kotak. Next, selanjutnya ada SRD dari ruang-ruang kecil yang telah ditentukan oleh pabrik PT Kidis. Oke, selanjutnya untuk tahap 4 di sini ada desain result. Yang pertama, kami menggunakan block plan yang dirancang untuk mengatur tata letak fasilitas dengan tujuan meminimalkan jarak antar area kerja ataupun sebaliknya memaksimalkan kedekatan antar fasilitas yang memiliki hubungan yang kuat. Di sini yang pertama ada untuk ruangan besar seperti block plan seperti berikut. Di sini nomor 3 ini adalah area parkir, lalu 1 itu lantai produksi, 2 ruang kantor, 3 parkir, 4 kafetaria, area istirahat, 5. Terus yang keenam itu ada tempat ibadah atau musola, yang ketujuh di sini terakhir ada security. Seperti ini block plan untuk kedekatan antar ruangnya. Lalu pada area kantor eh, bisa dilihat di sini misalkan nomor 12 itu adalah ruang marketing staff, itu berdekatan dengan ruang R&D. Lalu untuk area produksi juga sama. Di sini nomor 1 itu adalah gudang raw material, itu berdekatan dengan ruang tenun. Lalu selanjutnya di area penunjang juga sama. Next. Nah, selanjutnya untuk desain 2D sendiri, setelah dilakukannya perancangan ARD dan SRD, kami telah membuat desain 2D-nya.
Dan di sini merupakan gambar desain 2D dari keseluruhan pabrik. Terus selanjutnya ada desain 2D dari lantai produksi beserta ukuran-ukurannya, dimensinya, lalu ada desain 2D dari office, lalu ada desain 2D dari area penunjang yang terdiri dari kantin, musola, parkir karyawan, parkir tamu, dan parkir bus dan truk. Selanjutnya, setelah membuat desain 2D, kami mengimplementasikan desain 2D tersebut kepada desain 3D. Itu merupakan desain 3D dari keseluruhan pabrik kami dapat dilihat. Dan ini untuk area office di sini terdapat interior-interior apa saja yang telah sebelumnya kami list dan kami masukkan dan sesuai dengan ukuran. Scroll lanjut. Jadi berikut merupakan area produksi. Nah, di dalam area produksi ini terdapat mesin-mesin yang telah kami uh, buat dan kami butuhkan kebutuhan dari produk kami. Kemudian selanjutnya ada area penunjang, seperti misalnya kantin dan ruang istirahat, lalu area parkir karyawan. Di sini terdapat garis-garis di mana garis ini untuk membatasi antara motor dengan motor lainnya. Kemudian kami juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan parkir dari pabrik kami, parkir karyawan dari pabrik kami. Kemudian ini untuk area masuk dan pos satpam. Di sini terdapat pos satpam kecil, lalu ada parkir truk dan bus. Lalu di sini ada untuk parkir tamu, baik parkir motor maupun parkir mobil. Selanjutnya, next. Nah, untuk rekapitulasi biaya sendiri, di sini kami telah menghitung total biaya dari lokasi pabrik, biaya pembangunan pabrik, dan biaya pembelian fasilitas yang dibutuhkan pada setiap fase. Nah, di sini kami membagi jadi 3 golongan, yaitu golongan A itu tanah, golongan B itu untuk bangunan, golongan C itu untuk furniture. Nah, untuk tabel pertama ini, yaitu pada tahun 2022 sampai 2023 dengan total biaya golongan A itu sekian, ke bawah lagi total biaya golongan B sekian dan total biaya golongan C sekian dan didapatkan grand total dari rekapitulasi biaya tahun 2022-2023 itu sebesar 1.156.553 sekian. Lalu untuk rekapitulasi biaya tahun 2024 sampai 2029 didapatkan grand total sebesar 1.402.498 sekian. Lalu untuk rekapitulasi biaya tahun 2029 hingga 2034 itu ada pada 1.478 sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.